Selamat pagi, salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 9 Kota Binjai terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya Wismayani dari SDN 025281 Kota Binjai. Saya Helena Jebua dari SMA Negeri 4 Kota Binjai. Saya Anissa Rizky Nasution dari SD Negeri 020259 Kota Binjai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nisma, apa kabarnya? Kabar saya baik, Bu Helena. Selamat pagi juga. Bu Helena apa kabar? Baik, senang bertemu dengan Ibu Nisma. Saya ingin membicarakan tentang keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih sebelumnya Bu Helena atas perhatiannya. Saya ingin sekali Bu Helena dapat membimbing saya bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Bu Helena dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna. Bu Helena, gimana Bu Helena? Bisa membantu saya Bu Helena? Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda sejauh ini kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu. Hari ini Bu Anissa kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching kita hari ini Bu Anissa? Iya Ibu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan yang lebih efektif lagi Ibu. Baik, tujuan yang jelas Bu Anissa. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang bisa Anda hadapi dalam mengelola waktu? Ya Ibu, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan seperti itu. Setelah diidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Anissa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana konkret yang akan Bu Anissa lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu nantinya? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Ibu, dan saya juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Ibu, seperti itu. Bagus, rencana yang jelas. Sekarang bagaimana Bu Anissa bisa menjaga komitmen terhadap rencana aksi, dan siapa yang dapat membantu Bu Anissa dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dengan mengajak rekan-rekan sejawat untuk mendukung rencana saya, seperti itu Ibu. Terakhir nih Bu Anissa, bagaimana Bu Anissa nantinya dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksi, dan siapa yang nantinya dapat membantu Bu Anissa dalam menindaklanjuti rencana aksinya nanti? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, itu yang utama Ibu, dan saya meminta umpan balik dari rekan sejawat. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, seperti itu Ibu. Selamat pagi kembali nih Bu Nisma. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi bersama Ibu
Nisa ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya Bu Helena, saya merasa bahwa saya telah melakukan hal yang baik dalam kompetensi tadi. Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan bermakna. Boleh saya berbagi tentang hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk pastinya ya. Bagaimana menurut Ibu tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Helena. Ya, sama-sama. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan. Misalnya nih, pada saat observasi tadi, saya perhatikan pada saat Ibu mengcoaching Ibu Nisa itu kan seharusnya kita kan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Tadi setelah saya observasi, seharusnya Ibu menggali lagi mengenai apa yang menjadi tanggung jawab Ibu Nisa setelah rencana aksinya. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya Bu Helena, iya saya mengerti Bu Helena. Mungkin nantinya saya akan lebih berusaha untuk meningkatkannya lebih baik lagi ya Bu Helena. Dari diskusi kita, langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif pastinya Bu Helena dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Bu ya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu untuk dikembangkan. Dan saya berterima kasih Bu Helena atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Helena berikan selama ini kepada saya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu Risma. Saya senang bertemu Bu Anissa kali ini seperti hari-hari biasa. Tapi hari ini Bu Anissa, saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Anissa. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya bisa dan dapat membantu Bu Anissa nantinya. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda Bu Anissa. Dan bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Ibu. Ya, sudah saya catat Bu Anissa. Namun bagaimana menurut Bu Anissa? Sejauh mana nih tingkat kemampuan Bu Anissa dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid saya dalam pelajaran nanti. Seperti itu Ibu. Ya, saya paham Bu Anissa. Namun apa nih harapan Bu Anissa dari observasi kita kali ini? Saya berharap observasi kali ini memberikan umpan balik yang membangun, terutama untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Ibu. Pagi Bu Helena. Selamat pagi Bu Nisa. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Ibu Nisa. Baik Ibu, tujuan yang jelas.
Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan nih Ibu Nisa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus sekali Bu Helena, rencana aksi yang sangat jelas ya Bu. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba membuat reminder ya Bu ya, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya itu. Baik Ibu, terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Pantau perkembangannya secara berkala Ibu, dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Saya juga akan mencari sumber-sumber daya tambahan jika diperlukan. Iya, terima kasih ya Ibu untuk proses coaching kita hari ini telah selesai. Baik, sama-sama Ibu Nisa. Selamat pagi Bu Anissa. Iya, selamat pagi Bu Lisma. Terima kasih nih Bu Anissa telah menyediakan waktu luangnya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana nih Bu Anissa menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, terima kasih Bu. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini Bu. Apa yang membuat Bu Anissa merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bu Anissa telah melakukan untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu Anissa, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Anissa tentang ini? Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu telah lakukan. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat Bu Anissa tingkatkan nantinya. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu Anissa melakukan coaching dengan Bu Helena yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar Tirta, yaitu memberikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seharusnya di sana tadi Ibu menggali lagi tentang bagaimana di segmen yang terakhir, yaitu bertanggung jawab. Bagaimana pandangan Bu Anissa? Ya, terima kasih Bu. Saya mengerti dan saya akan berusaha untuk meningkatkan lebih lagi Ibu. Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Bu Anissa ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi, Ibu. Itu adalah langkah yang baik, Bu Anissa. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Anissa peroleh dari proses hari ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu perkembangan, dan saya berterima kasih atas bimbingan yang telah Ibu lakukan dan juga umpan balik yang telah Ibu berikan. Selamat pagi Bu Helena. Pagi Bu Nisa. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Bu Nisa. Saya ingin Ibu membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini?
Saya berharap Ibu memerhatikan cara saya untuk mendengarkan efektif, mendengarkan aktif, dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Ibu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke Ibu, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap memberikan umpan balik untuk yang membangun, untuk membantu perkembangan saya nantinya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Lisma. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Iya baik Bu Helena, selamat pagi juga. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu Helena, bagaimana mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas itu. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja kira-kira hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan Bu Helena dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Begitu ya. Setelah kita mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira ini ya Bu ya, apa rencana aksi konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Iya Bu Helena, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus sekali itu Ibu Risma, rencana aksi yang jelas begitu ya. Oke, sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmennya? Iya, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan-rekan sejawat untuk mendukung rencana saya nantinya Bu Helena. Waduh, luar biasa kali Bu Risma. Terakhir nih Bu Risma, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara lebih berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya, juga mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, luar biasa sekali Bu Risma. Demikian mungkin dari saya. Selamat pagi. Pagi Bu Helena. Selamat pagi Bu Helena. Pagi kembali Bu Nisa. Terima kasih telah menyediakan waktu Ibu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kalau saya sih ya Bu, kalau ditanya ya saya merasa saya telah melakukan dengan baik dengan kompetensi itu. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Pastinya ya Bu ya, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke Ibu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Ibu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar kita yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Senang mendengarnya, terima kasih Bu buat umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi ya Bu. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Lisma, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar alur Tirta
yang mana itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seharusnya Ibu menggali tentang tanggung jawab. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti Bu, dan saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi. Iya Ibu, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan atau untuk latihan lagi lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna. Itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir nih ya Bu, Iya, Bu. apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dari proses kita hari ini adalah saya merasa lebih memahami area di mana yang perlu saya untuk kembangkan lagi gitu Bu, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang Ibu berikan. Oke Ibu, terima kasih. Demikian supervisi kita kali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Nisa.